Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Solihan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut, unit kerja SDN 4 Pelita Asih. Berikut saya tampilkan jurnal refleksi dwi mingguan kelima, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mode refleksi yang saya gunakan adalah menggunakan 4 model refleksi praktik pembelajaran dengan tahapan peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Modul 2.1 dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan tahapan merdeka. Dengan tahapan M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D. demonstrasi kontekstual, E. elaborasi pemahaman, K. koneksi antar materi, dan A. aksi nyata yang dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024. Pada tahapan ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Kemudian, tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Di sini, saya menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian setelah itu, kami melaksanakan diskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Adi Sulandani Pangreksa, MPD, dan pengajar praktik Ibu Isti Destiani. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok dan pemaparan analisis skenario pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, diantaranya TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, memberikan wawasan yang sangat beragam. Di antaranya yaitu mendapatkan perspektif yang sangat beragam, bagaimana skenario pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang, membantu memperluas pemahaman saya tentang adaptasi pengajaran yang efektif. Mengidentifikasi praktik terbaik, memungkinkan saya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi efektif yang dapat diterapkan di kelas, serta bagaimana menyusun teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Juga meningkatkan keterampilan kolaborasi dengan rekan-rekan dalam menganalisis dan mempresentasikan skenario pembelajaran. Mengasah keterampilan bekerja dalam tim, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik konstruktif. Hal baik yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran modul 2.1 yaitu saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memenuhi kebutuhan individual peserta didik, mendapatkan strategi yang efektif untuk mengakomodasi perbedaan tersebut di dalam kelas. Adapun hambatan yang saya alami, saya menemukan hambatan seperti tantangan dalam menyesuaikan metode pembelajaran
setiap peserta didik. Keterbatasan waktu untuk merancang materi yang sesuai serta kesulitan dalam mengelola kelas yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Solusi yang saya lakukan untuk menghadapi hambatan yang terjadi yaitu merancang pembelajaran yang fleksibel, menggunakan teknologi untuk mempersonalisasi pembelajaran, serta berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berbagi strategi dan sumber daya yang efektif. Perasaan yang saya rasakan selama mempelajari modul 2.1 diantaranya saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mengimplementasikan strategi ini di dalam kelas. Saya juga menyadari pentingnya memahami kebutuhan dan potensi setiap peserta didik, meskipun tantangan tetap ada. Namun saya sangat antusias untuk terus belajar dan beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Adapun pembelajaran setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat penting dan berharga, yaitu pentingnya memahami keberagaman peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini merupakan langkah awal dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, saya belajar berbagai strategi untuk menyesuaikan materi, menyesuaikan proses pembelajaran, dan produk dari pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap individu peserta didik, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegrasikan teknologi untuk personalisasi. Juga saya menyadari pentingnya perencanaan yang fleksibel. Diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif sehingga guru dapat merespon kebutuhan peserta didik yang berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, saya pun menyadari bahwa kolaborasi sebagai kunci dari keberhasilan. Kolaborasi dengan rekan sejawat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah 1. Mengenali kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Langkah ini dimulai dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik di dalam kelas, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan jenis kebutuhan masing-masing. 2. Merancang rencana pembelajaran yang fleksibel. Dalam langkah ini, saya akan merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas seperti menyediakan beberapa pilihan tugas dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik. 3. Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Saya akan mengajak peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dengan memberi mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara mereka belajar dan menyelesaikan tugasnya.
Dan yang keempat adalah memonitor. Saya akan memonitor hasil dari penerapan pendekatan diferensiasi, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.